Selamat pagi sahabat berkebun semuanya. Kembali pagi ini berkebun lagi yuk, mumpung cuaca cerah. Pagi ini saya mau update tanaman jeruk purut setelah pemangkasan kemarin. Tanaman jeruk purut ini berusia 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan saya semai dari biji ya teman-teman, karena saya lakukan perawatan dengan pemberian pupuk organik, pupuk rumahan ya, dengan pupuk padat ataupun POC yang saya buat sendiri dari sisa-sisa dapur dan dari kebun ya. Itu rumput-rumput liar ya yang saya ambil, saya jadikan kompos, saya jadikan pupuk cair. Dan dengan menggunakan micin juga garam tentunya. Itu tidak pernah ketinggalan ya dalam perawatan tanaman jeruk purut saya di kebun saya ini teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya sudah update perkembangan tanaman jeruk purut ini dari tingkat kesuburannya setiap perkembangannya. Dan saya lakukan pemangkasan, potong pucuk. Sekarang sudah bisa dilihat hasilnya teman-teman. Kita potong pucuk tidak usah ragu-ragu ya teman-teman untuk tanaman jeruk purut ini. Kalau ditanam di pot ya, ini saya tanam di pot dan polybag. Saya semai dari biji. Jadi saya menggunakan perawatan sederhana, perawatan yang menurut saya itu sederhana dan mudah ya teman-teman. Tidak memerlukan bahan yang mahal, tidak memerlukan pupuk yang mahal. Hanya dengan menggemburkan tanah, memberikan pupuk organik, pupuk POC ataupun pupuk padat. Dan kita lakukan perempelan daun ya, daun yang sudah tua. Ataupun kita lakukan pemangkasan di setiap waktu yang secara berkala ya teman-teman. Ini nampak tumbuh sudah, bahkan tunas-tunas batang baru sudah muncul. Dan ini daun-daun kecil tunas seperti ini ya, mungil-mungil ini sudah mulai nampak. Ini sudah nampak batang baru ya teman-teman. Kemarin saya lakukan potong pucuk ya. Saya ambil 4-5 daun di pucuk dan nampak sudah serimbun ini teman-teman, usia 6 bulan. Tanaman jeruk purut ini saya semai dari biji yang sudah tua. Untuk pemilihan benih bijinya itu sudah saya update beberapa waktu yang lalu ya. Bisa teman-teman buka video yang kemarin-kemarin. Inilah hasilnya, sudah nampak perkembangan tunas-tunas baru, daun-daun baru ya teman-teman. Ini tidak membuat tanaman jeruk purut stres ya, tidak membuat mereka menjadi layu ataupun mati ya. Justru perkembangan mereka akan semakin bagus, semakin subur ya. Nampak di sini muncul tunas-tunas baru, daun-daun baru. Kita melakukan perawatan pemangkasan itu tidak hanya dipangkas selesai sudah begitu ya teman-teman. Saya tidak seperti itu ya dalam melakukan perawatan. Setelah kita lakukan potong pucuk, kita berikan pupuk ya di sekitar media tanamnya. Nampak ini tunas baru, daun baru sudah numbuh ya. Terlihat ya teman-teman, ini batangnya sudah menjadi 3 ya. Kemarin kan 1. Waktu update saya pertama itu 1 batang saja. Saya potong, muncul tunas baru, terus saya potong lagi, ini muncul lagi. Sudah 3 batang tunas ya. Ini nanti akan menjadi rimbun teman-teman. Tidak meninggi tetapi saya berusaha rimbun. Dan ini ulat jeruk purut ya sebenarnya dia, tapi belum ke tanaman jeruk purutnya, baru mau menyeberang ya. Ini ke tanaman kari ya teman-teman. Nampak ya pertumbuhannya teman-teman. Usia 6 bulan, daunnya juga bagus, hijau mengkilap. Seperti ini. Nanti kita ambil daun-daun yang sudah tua lagi, kita rempeli lagi. Seperti itulah teman-teman perawatan tanaman jeruk purut dalam pot.
yang akan saya buat rimbun. Kita cara mudah merimbunkan tanaman jeruk purut, memperbanyak daun jeruk purut supaya tidak pernah habis ya, sampai besar dia akan terus ada terus daun-daunnya itu. Karena saya dalam setiap kegiatan memasak itu sering menggunakan daun jeruk purut ya. Kita gemburkan media tanamnya, kita rempeli daunnya, kita berikan pupuk yang mereka perlukan, tanaman-tanaman ini perlukan ya. Di sini saya memberikan cangkang telur, kulit cangkang telur. Tidak harus di blender ya, kalau saya ya cukup diremah-remah saja. Setelah dicuci bersih, kita jemur, kita remah-remah saja, kita remas-remas. Kita taburkan di sekitar media tanam. Nanti akan terserap di dalam akar-akarnya itu, teman-teman. Ini perkembangannya itu beda-beda ya, teman-teman. Padahal ini semua saya semai itu bareng ya, satu buah jeruk purut. Tetapi ini sudah ada beberapa pot yang sudah pindah ke kebun teman-teman yang lain ya, teman-teman, di sekitar rumah saya. Semoga yang di sana pun nanti bisa tumbuh seperti ini, tumbuh subur ya. Saya masih menggunakan pot kecil, belum saya pindah ke pot besar, teman-teman. Cara yang paling mudah bisa kita lakukan ya, tidak harus mahal-mahal ya, teman-teman, kita merawat tanaman jeruk purut ini. Perawatan tanaman jeruk purut ini harus selalu ya, rutin. Dalam artian rutin itu kita manfaatkan waktunya. Kita lakukan perawatan tanaman jeruk purut ini secara rutin ya, teman-teman, dengan memberikan nutrisi, dengan melakukan penambahan media tanam ya. Yang penting itu juga ya, menambahkan media tanam supaya terjaga terus nutrisi media tanamnya. Karena ini kan terbatas, teman-teman. Ini menggunakan pot kecil lagi. Jadi mereka masih terbatas dalam mendapatkan nutrisi. Kita berikan nutrisi yang cukup untuk perkembangannya. Nanti kalau sudah agak besar, kiranya nanti akar-akarnya sudah banyak, nanti akan saya pindah tanam ke pot yang lebih besar. Nanti jadi pertumbuhannya bisa lebih maksimal, teman-teman. Seperti inilah perawatan tanaman jeruk purut dalam pot yang saya lakukan di kebun saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya yang memiliki tanaman jeruk purut di dalam pot semai dari biji. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mari kita tanam tanaman yang bermanfaat di kebun kita. Akhirnya selamat siang dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat berkebun, sehat selalu.